wabarakatuh. Apa Assalamualaikum kabar? warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Anjay. Pak Manapit. Ya, ini baru nyampe nih, apa Oh, dari Malang, apa namanya? wih, mantap. Bakso Malang, makan bakso Malang. Besok, nanti malam mau ke Bromo, jalan-jalan ke Uh, Bromo. mantap, Jadi mantap. teman-teman lagi pada temu penulis di BBGTK apa Malang, Jawa Timur. Balai Oh, Besar gitu. Guru eh, Penggerak, ya, Iya, tenaga ya. kependidikan. Alhamdulillah nih dari hari Minggu berangkat Sabtu nyampe Minggu Hmm, balik lagi nanti tanggal 25 ke Jakarta. Ini sambil ini ya teman-teman kayaknya baru pada nyampe jadi pada letih. Soalnya oh kita udah iya, iya, rencanain ya, nanti kan direkam. Tapi nggak apa-apa iya, ada rekamannya kan. Kita ngobrol-ngobrol aja Paman Apik iya, uh, iya, seputar public speaking menurut versi Paman Apik ya. iya, Jadi iya, iya. nanti kita kumpulin dari berbagai uh, pakar keilmuan sebenarnya bicara yang baik itu seperti apa. Nah, itu yang kita tiap Mm-mm, narsum kan nanti akan punya versinya masing-masing. Ya, gitu. mm-mm. Ya, jadi nanti Iya, Paman iya. Apik sampaikan aja sambil saya nyebar-nyebarin lagi ke teman-teman yang belum gabung. Biasanya banyak sampai 50, ini baru 6 orang. Ya, sambil Iya. jalannya udah kita rekam. Silakan Paman Apik. Oke, oke, oke. Kita ngobrol-ngobrol aja dulu. Yang santai-santai. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, kita akan membahas tema yang sangat penting ya, public speaking. Gimana sih caranya public speaking itu biar bisa hasilnya sangat bagus? Menurut saya kuncinya satu saja, power. Hmm. Satu saja, power. Nah, power itu apa? Power itu singkatan. Public speaking itu yang pertama adalah P, yaitu punch. Jadi pertama yang harus kita munculkan adalah punch yang paling penting apa? Itu langsung ucapkan secara konkret saja. Jadi kalau saat ini yang Hmm. paling penting adalah public speaking, ya sudah kita ngomong public speaking ini yang menjadikan seseorang menjadi sukses. Orang yang hebat, kalau public speakingnya buruk, ya nggak ada yang ngerti. Meskipun hebat, ya akhirnya nggak sukses juga. Hmm. Tapi kalau orang hebat, public speakingnya bagus, ya orang lain bisa paham. Akhirnya dia akan menjadi sukses di karirnya, di kehidupan sehari-harinya. Jadi yang pertama, harus punch langsung masuk. Masuk intinya, Hmm. konkret. Nah, public speaking itu, meskipun ada teorinya, yang kayak tadi saya sebut power ya, P-nya adalah punch, public speaking itu memang berbicara. Tetapi yang lebih penting dari berbicara itu, salah satunya adalah diam. Diam itu penting. Hmm. Jadi kalau public speaking nerocos terus saja, ngomong terus saja, itu malah nilainya nanti malahan rendah. Karena kayak orang Hmm. yang buru-buru. Hmm. Jadi public speaking itu kadang-kadang malahan kita diem. Itu malah menyiapkan orang untuk mendengarkan. Menyiapkan orang untuk memahami. Menyiapkan orang untuk menunggu. Itu salah satu bentuk pans. Jadi Bapak Ibu kalau mau public speaking boleh diem. Boleh diem. Nah ketika diem, nah dalam diem itu orang udah semangat, sudah siap berikutnya apa? Masuk. Tak, intinya. Hmm. Jadi yang paling penting pertama, konkret, sponge dulu intinya. Nah, ketika orang sudah tertarik dengan intinya, nah baru kemudian nanti kita ada uraian-uraian. Jadi salah satu yang paling Hmm. penting, punch itu adalah konkret, menarik, cepat, ya, mudah dipahami. Nah, makanya kalau saya dalam Paman Apik, dalam matematika itu trik 7 detik.
Jadi triknya 7 detik memang biar cepat orang langsung nangkap gitu. Begitu udah dapat jurus matematika 7 detik, oh iya gitu ya. Kemudian nanya, tapi bagaimana kalau soalnya beda? Nah, itu kan pertanyaan berikutnya, itu sudah bagus. Jadi anak ngitung misalkan 76 kali 99, itu langsung bisa. 76 kali 99 itu langsung dijawabnya 7524. Nah, gitu. Langsung ya. Jadi Bapak Ibu boleh cek pakai kalkulator ya. 75 kali 99. Itu langsung tadi 76 ya mana ya? 76 kali 99 ya. 76 kali 99 hasilnya adalah 7524. Itu langsung. Nah, gimana caranya? Nah, baru diuraikan tahap demi tahap. Bagaimana kalau angkanya diganti? Baru diuraikan tahap berikutnya. Tapi yang pertama punch itu langsung kena. Nah, Paman Apik memulai itu dari YouTube tahun 2012, mulai ramenya ya 2012. Jadi udah 13 tahun ya. Tapi Paman Apik mulai YouTube-nya lebih lama lagi, 2008. Berarti 17 tahun. Jadi YouTuber udah 17 tahun sebenarnya. Tapi mulai Luar ramenya biasa. internet Indonesia, bisa YouTube itu 2012. Jadi udah mulai muncul, kemudian subscribernya ribuan, dan sekarang total hampir 700 ribu lah kira-kira subscriber Paman Apik. Hmm. Padahal situasi sekarang ini edukasi, pendidikan, matematika kayak Paman Apik, itu untuk konten termasuk yang sangat sulit sekali konten edukasi itu sekarang. Karena Iya, konten sekarang betul. yang disukai adalah yang hiburan, gosip, ngolok-ngolok pemerintah, ngolok-ngolok orang lain. Gitu. Tapi kita edukasi penting, tetap harus bikin konten edukasi. Karena di antara salah satu konten kita, barangkali nanti ada yang berminat dan itu bermanfaat. Nah, itu pengantarnya dari Power ya, Om Jaya. Ya. P-nya punch. Iya, Atau gimana? Mau sambil tanya jawab atau sambil gimana? terus Santainya. saja sambil Oke. sambil direkam. Oke, oke, siap. Ya, Bapak Ibu kalau Ya, ada tanya jawab ya silahkan aja ya. ya. Yang kedua setelah punch itu power, berarti yang kedua adalah O. O itu one. One itu kan one ya tulisnya. One itu one. Hmm. Pembahasan kita itu harus punya satu kesatuan. Tema utama. Apa itu tema utamanya? Nah, kita harus kembali lagi mengumpulkan, menghubungkan dengan tema utama itu, oneness. Kalau Paman Apik misalnya itu membahas tentang belajar matematika asik dan kreatif bersama Paman Apik, jurus 7 detik untuk perkalian, ya maka fokus kepada perkalian itu lagi. Tadi dicontohkan 76 kali 99. Balik lagi, ayo kalau kita balik sekarang 67 kali 99, misalnya gitu. 67 kali 99 berapa? Ya langsung 6633 jawaban. Loh, kok langsung gitu Paman? Nah, ada caranya, dijelaskan Paman nanti. Jadi harus kembali ke tema utama, oneness. Kita harus punya tema utamanya itu apa? Satu tema utama, atau disarankan ya, oneness itu, atau tiga tema utama. Itu yang paling bagus. Jadi Bapak Ibu kalau mau membahas sesuatu yang paling bagus itu hanya ada satu tema utama atau tiga tema utama. Dah itu saja. Harus ganjil sih. Karena ini penelitian tentang cara kerja otak kita cenderung pengennya ganjil. Jadi kalau genap misalkan ada dua tema gitu. Terus yang ketiga apa? Masih pengen gitu. Tapi kalau tiga pas gitu. Lima sebenarnya juga boleh ya kayak Pancasila ya. Jadi kita punya lima tema, satu, dua, tiga, empat, lima kayak Pancasila itu boleh. Nah kecenderungannya kalau lima orang sudah mulai sulit sebenarnya. Orang udah mulai sulit. Nah kalau lima, misalnya kayak Paman Apik, maka harus disingkat lima itu apa. Jadi Paman Apik itu temanya saat ini satu, hanya berbicara efektif saja, yaitu caranya adalah power. Nah, power itu sebenarnya lima. Power gitu ya. Nah, ini lima ini agak banyak kan, makanya sama Manapik disingkat. Power. Jadi P-nya ada punch, yang pertama langsung yang paling penting, paling menarik. Yang keduanya oneness, kesatuan tema. Kemudian setelah kesatuan tema ini nggak boleh lama-lama, karena kesatuan tema ini kan agak abstrak. Ya, agak abstrak. Maka kita harus kepada W. W-nya itu Windows. Windows itu jendela. Jendela pikiran, jendela hati.
artinya jendela. Bagaimana orang agar bisa memahami tema kita. Yang paling penting Windows itu adalah contoh konkret, kisah konkret. Nah, itu eh, paling memudahkan. Jadi kalau kita misalkan mau contoh kalau paman apik tadi berhitung cepat, ya langsung dicontohkan saja, gitu, langsung saja. Jadi jangan teorinya berpanjang-panjang. Jadi angka pertama dikalikan angka kedua, dikalikan angka ketiga, itu kan terlalu panjang. Langsung saja. Jadi kalau misalkan paman apik ini ngasih contoh perkalian lagi ya, misalnya 57 kali 99. Langsung aja contoh 57 kali 99. Jawabannya adalah 5643. Loh kok langsung bisa? Bapak Manapik ini nggak pakai apa-apa ya. Tapi Bapak Ibu pakai kalkulator boleh dicoba. Contoh kan gitu ya. 57 kali 99. Itu jawabannya ada 5643 gitu. Loh kok bisa gitu? Nah, itu Windows. Nah, contoh. Dari contoh, nah kemudian dijelasin. Nah, teorinya sedikit, tambah lagi banyak. Contoh lain lagi, tambah lagi. Jadi kalau kita bicara efektif, public speaking, ya langsung contoh. Contohnya gimana sih kalau kita mau public speaking di YouTube? Kalau saran saya memang kalau public speaking di YouTube juga dipotong pendek-pendek, 3 menit, 5 menit. Nah, contohnya. Kenapa? Kalau kita bicara di YouTube itu 3 menit atau 5 menit, kemudian dibuat serial, maka kita akan fokus pada yang paling penting, dan kemudian kita akan memberi contoh yang konkret. Kita tidak akan ngalor ngidul, tidak akan ke sana kemari. Karena waktu kita batasin satu seri 3 menit atau 5 menit. 7 menit itu sudah sangat panjang menurut saya ya. Nah itu contohnya ya Bapak Ibu, silahkan. Kalau bisa 3 menit lebih bagus. Tapi kalau 1 menit menurut saya itu jelek. Nah sekarang kan real, short, itu 1 menit ya. TikTok itu kebanyakan 1 menit kurang ya. Itu menurut saya nggak bagus. 1 menit itu. 3 menit itu sudah pendek ya. 3 menit ya. Hampir 3 menit itu sudah pendek banget. Kenapa Bapak Ibu sekalian 1 menit itu nggak bagus? Karena seseorang untuk memahami satu ide itu butuh waktu untuk merenungi. Nggak boleh hanya sekilas-sekilas saja. Sekilas itu hanya punch, menarik tadi, kemudian harus membuka telinga, membuka mata, mencoba memikirkan. Kalau saya sering bilang begini, kalau Anda paham dalam 1 menit, maka Anda salah paham. Kalau Anda tidak paham dalam 1 menit, ya memang begitulah situasinya. Nah, bagaimana sekarang short, reel, TikTok itu 1 menit? Kalau ada orang paham dari yang pendek itu pasti salah paham. Karena konteksnya pasti nggak dipahami, dia hanya konteks pendengarnya menduga-duga saja. Gitu. Jadi kita memang punch tadi penting, pendek, langsung menarik, tapi langsung dilanjutkan. P, punch, kemudian O, oneness ya, one, oneness, ya, dilanjutkan dengan konsepnya. Nah, kemudian dikasih Windows ini, segera contoh-contoh. Nah, itu kira-kira 3 menit totalnya jadinya. 3 menit atau 5 menit atau 7 menit. Gitu ya. Kira-kira itu kalau untuk video di YouTube misalkan. Tapi kalau untuk di kelas, ya tentu saja setelah 7 menit, nah kemudian balik lagi kepada Windows. Contoh yang lain lagi. Contoh yang lain lagi. Nah, sehingga nanti berproses lagi, berulang. Contoh yang lain lagi yang menarik, punch lagi, awareness disambungkan, dan Windows lagi contohnya diuraikan, ada teorinya, ada pengalamannya, ada kisahnya. Nah, itu jadi power ya, POW. Nah, barangkali itu kalau ada pertanyaan nanti sebelum E sama R, Om J, Bu Rina, Pak Sabto, Bu Siti, nah, silahkan kalau ada tanggapan-tanggapan atau pertanyaan ya. Saya Paman, Silakan, silakan. kan kadang-kadang kalau kita bikin konten di YouTube, itu kalau sembarang malah penontonnya banyak, seribuan gitu. Tapi kalau Hmm. by design kok kenapa sedikit ya? Kalau by design gitu. Saya Sembarangnya bingung gimana? juga. Sembarangnya Kadang gimana? gini, saya bikin video yang pendek-pendek ya.
ya tentang yang lagi top-top isu-isu yang terkini gitu. Itu langsung Hmm, langsung ribuan baca gitu. hmm, Bisa hmm, dilihat di channel YouTube saya di Wijaya Labs. hmm. Tapi kalau saya bikin yang serius-serius, itu yang baca nggak banyak gitu. Apa pengaruh tadi itu yang power tadi ya, Pak Betul, Manda? betul, betul. Yang serius berapa Nah, menit itu Om J biasanya? biasanya nggak sampai 5 menit. Kalau Hmm, yang serius di atas 5 menit, tujuh oh di menit atas. gitu. Oh gitu, ya, ya, betul, betul Om J. Jadi kalau Hmm. kita memang sengaja pendek, cenderung kita akan lebih fokus, lebih bagus, lebih hidup. Hmm. Nah, karena kita tadi waktu santai, kan cenderungnya pendek. Jadi kita akan fokus Hmm. apa yang paling menarik saja. Nah, itu jadi memang Betul. pasnya tadi. Nah, kalau kita mau serius, lalu gimana? Jadi kalau mau serius, kita mau 7 menit, ya kita harus memikirkan dulu apa yang menarik ini. Ini harus di depan, harus punch dulu. Kalau saya Hmm. bicara misalkan tentang buku saya nih, nah misalkan tadi mana, saya hari ini baru dapat kiriman buku baru terbit. Nah ini, ya Bapak Ibu ini buku baru terbit hari ini, baru saya terima dari penerbit. Komunikasi empatik. Nah, komunikasi empatik. Nah, kalau saya mau bicara 7 menit tentang komunikasi empatik nih, apa? Ini kan serius nih misalnya. Nah, saya harus yang menariknya apa ini pertama saya tarik. Nah, gitu. Saya harus bilang, buku ini menjadikan Anda bisa empati, hidup Anda menjadi penuh makna. Baik hidup Anda secara profesional maupun keluarga. Saya sudah mencobanya. Tadinya Ya, saya itu sempat, satu ya. ya, gitu. Pesan satu ya. Iya, benar. Jadi Ya, banyak kita banget. memikirkan, betul. Nah, jadi memang begitu. Jadi kadang-kadang ketika kita serius itu jadi kita hilang pansnya. Karena kita Betul. pengennya abstrak, gitu. Iya. Nah, justru biar menarik kita harus konkret. Tapi kalau kita bercanda, ada kecenderungan kan kita konkret. Kalau ngomong sama teman kan kita konkret tentang makanan, tentang minuman, tentang traveling, atau tentang ruang kerja kan konkret. Ya ngapain Iya. kita berteori sama teman kan? Gitu. Jadi kita Betul. memang harus mulai dari konkretnya. Konkretnya yang menarik apa, baru kemudian awareness-nya agak abstrak, kemudian dikuatkan sama Windows-Windows tadi, sama kisah-kisah Hmm. pengalaman-pengalaman. Barangkali gitu, Om J. Silahkan, kalau yang lain mau nanggapi, mau nambahkan. Jadi saya tuh memang harus banyak belajar nih sama Paman Apik nih supaya channel YouTube saya tuh lebih banyak dibuka orang gitu. Cuman saya biasanya kalau saya barengi dengan tulisan itu lumayan agak banyak gitu ya. Karena kan Hmm, saya memang mungkin seorang penulis kayak lebih cocok sebagai seorang penulis daripada hmm, hmm. seorang pembicara ya. Saya perhatiin gitu kalau tulisan-tulisan saya malah orang lebih banyak baca gitu, ngasih komen ya. Contohnya di Facebook, di blog, ya kemudian di beberapa blog koyokan kayak Kopasiana atau blog berita di Melintas. Bahkan kemarin tuh saya malah dapat duit banyak justru dari hasil tulisan gitu. Ini Bu Leli ini apa bendahara Melintas. Jadi saya berpikir gitu, apakah eh, untuk ngomong di kayak apa mengambil gitu memang perlu mempelajari ilmunya gitu. Karena terus terang kalau jadi narasumber kan jelas ya honornya gede ya gitu. Tapi begitu jadi YouTuber kok cuma sedikit gitu yang menonton gitu. Termasuk ya kelas public speaking gitu kan kadang-kadang banyak gitu. Tapi kadang-kadang orangnya sedikit gitu. Padahal narsumnya juga hebat-hebat semua. Gitu. Ya kan? Ya, Jadi ya, ternyata timing juga. Jadi ada timingnya juga gitu. Tadi selain power tadi ternyata timing itu ya, penting ya. juga ternyata. Ya, betul, Nah, betul. gimana menurut Pak? Ya, timing memang sangat menentukan. Kemudian juga bakat masing-masing orang, nasib masing-masing orang kan takdirnya juga Hmm, beda-beda. Kalau menurut saya, kalau misalnya memang kayak Om J atau teman-teman lain itu lebih cocok dalam bentuk tulisan, menulis buku. Ya saya sendiri kan juga menulis buku ya, saya terus menulis juga. Menulis buku yang baru terbit hari ini dan sekarang juga saya terus menulis buku, juga menulis di blog juga. Saya sebenarnya juga banyak menulis. Nah, kalau misalnya memang Om J dan teman-teman banyak yang berbakat menulis, menurut saya bagus-bagus saja. Jadi menulis itu bagus. Menulis utama, menjadi utama, itu bagus. Karena apa? Karena ketika seseorang membaca,
apalagi membacanya itu cukup panjang ya, sampai 2 halaman, 3 halaman kalau dibuat di buku ya, 3 halaman, 5 halaman itu lebih bagus. Karena ketika membaca sampai 3 halaman atau 5 halaman, maka orang tersebut berpikir, orang tersebut berusaha untuk memahami. Nah, itu salah satu kelebihan dari tulisan. Kelebihan dari tulisan itu membuat pembacanya ikut berpikir, ikut aktif. Nah, agak berbeda dengan video. Kalau video itu kadang-kadang pemirsanya itu agak pasif. Pemirsanya itu agak didikte oleh konten. Itu ada resiko kayak gitu. Jadi kalau teman-teman memang misalnya yang cocok, lebih cocok menulis, atau takdirnya jadi penulis, menurut saya oke-oke saja, lebih mengutamakan tulisan, kemudian video atau YouTube, atau yang sejenisnya, TikTok, Reel, Short, dan sebagainya, itu sebagai pendukung saja. Menurut saya boleh-boleh saja seperti itu. Barangkali seperti itu. Silakan kalau ada teman-teman yang menanggapi, ingin diskusi. Jadi public speaking saya hanya satu temanya, yaitu power saja. Yaitu P-nya punch, membuat menarik di awal, awareness, kesatuan tema, kemudian W-nya adalah Windows, contoh-contoh konkret yang banyak. Ya mungkin tanya jawab juga boleh sebagai Windows, kemudian praktek juga boleh sebagai Windows. Kalau pelajaran IPA misalkan ada praktikum, praktikum itu dibuat ringan Windows biar anak lebih mudah memahami. Itu P O W. Nah, kemudian E dan R-nya kan power ya. E dan R. E-nya itu adalah ear. Ear itu maksudnya telinga ya, mendengarkan. Jadi bahasa kita itu memang bahasa untuk didengarkan orang. Artinya bahasa kita itu adalah bahasa percakapan. Jadi Bapak Ibu ketika berbicara seakan-akan kita ngobrol gitu bahasanya. Jadi ada bahasa tanya jawab. Nah, itu berarti bagus. Kalau dalam tulisan Bapak Ibu atau dalam video Bapak Ibu itu ada semacam tanya jawab. Nah, itu bagus. Misalkan kalau saya tentang matematika, ada yang nanya tuh kemarin, Pak Manapik, bagaimana kalau angkanya itu sangat besar, Pak Manapik? Misalnya 99 dikalikan 99 lagi. Terus saya bilang ke anak itu, agak sulit ya kalau angkanya besar ya. Ya, itu karena belum tahu triknya Pak Manapik. Kalau tahu triknya Pak Manapik, menjadi mudah. Ah, masa iya? Anak itu. Nah, kalau ada bahasa tanya jawab seperti itu berarti udah ear. Artinya, yang kita bahas sudah mulai nyata, nah, mulai konkret. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kalau semua pembahasan kita itu adalah teori semua, nah itu nanti orang bisa ngantuk. Orang bisa ngantuk. Karena orang itu bukan robot. Robot kan bisa kode-kode semua ya, 1010 semua ya. Kalau robot bisa gitu. Tapi kalau manusia nggak bisa gitu. Jadi justru Bapak Ibu, bahasa sehari-hari yang sering kita pakai itu sangat bagus untuk public speaking. Nah, kalau ada teori-teori, maka teori itu menjadi utamanya saja yang sulit. Nah, kemudian harus ada Windows jendela-jendela untuk memberi contoh untuk pemahaman dengan bahasa ear, dengan bahasa percakapan sehari-hari. Nah, itu E-nya, gitu ya, ear. Jadi kita tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu malu-malu menggunakan bahasa Indonesia. Gitu ya, karena bahasa sehari-hari kita kan bahasa Indonesia. Bahkan bahasa yang kita pakai setiap hari. Itu ear. Kemudian yang terakhir dari power, berarti yang pertamanya kan P, pans ya, power ya. Yang kedua O, O ini one, one kan, one, oneness, kesatuan tema. Ya pans tadi yang paling menarik pertama. Kemudian power ya, yang ketiga W itu Windows, jendela hati, jendela pikiran dengan banyak-banyak contoh. Nah, sehingga menjadi hidup. Oneness-nya nggak boleh terlalu lama. Dan yang keempat, E ya, power ya, ear. Ear itu telinga. Jadi kita bercakap-cakap dengan bahasa telinga manusia. Kalau kita menunjukkan sesuatu juga dengan sudut pandang mata manusia, gitu ya. Jadi kita memang
public speaking itu kepada manusia, gitu ya. Jadi bahasanya bahasa manusia, bahasa sehari-hari yang bisa dimengerti, ear ya. Kalau ada bahasa abstrak itu sedikit-sedikit, nah kemudian dibawa lagi ke bahasa sehari-hari, itu ear. Power. Nah, tinggal R-nya. R-nya ada retention. Retention itu daya tahan, hafalan yang diingat oleh pendengar. Jadi apa kira-kira pesan yang kita pengen orang itu ingat selalu? Itu retention. Ya paling gampang retention ini nyambung lagi kepada punch tadi, yang paling menarik. Jadi yang paling menarik di awal itu kita buat lagi cerita, kita buat lagi pembahasan menjadi paling menarik di akhir, retention. Nah, maka lengkaplah power. Nah, kalau yang paling mudah untuk mewakili itu semua, yaitu pakai jembatan keledai, seperti yang Paman Apik sampaikan tadi, power. Jadi apa sih materi Paman Apik? Ya power. Tadi kan, jadi Bapak Ibu jadi ingat gitu kan. Hanya 5 tahap public speaking, power. Nah ini power ini sebenarnya dikembangkan oleh orang Amerika ya. Tetapi di Amerikanya sendiri juga ada yang pakai, ada yang enggak. Nah Paman Apik ngambil power ini dielaborasi, dipakai untuk guru-guru di Indonesia, Paman Apik ngelatih guru-guru juga dengan power ini berhasil. Terus anak-anak muda kalau mau presentasi itu awalnya pada takut kan, grogi. Gimana sih mau presentasi itu? Udah yang penting fokus pada punch-nya dulu. Ya. Ternyata anak-anak muda yang tadinya nggak berani tampil di publik gitu, dengan hanya menyiapkan punch yang paling menarik di awal, ternyata fokus dia berani. Nah setelah punch-nya itu jalan, nah dia enak gitu. Begitu juga para dosen. Nah, dosen ini kan banyak yang sangat abstrak ya materinya. Nah, dengan power ini akhirnya kita petakan apa yang paling menarik di awal dan apa yang paling menarik di akhir sebagai retention. Nah, itu kita siapkan. Akhirnya para dosen menyiapkan materinya dengan kerangka power ini sangat terbantu. Nah, ini udah puluhan tahun Paman Apik pakai power itu dan diterapkan untuk video-videonya dan juga untuk kesempatan-kesempatan seperti ini. Bagaimanapun tetap ya tantangannya tetap tetap banyak ya karena audien kita kan berbeda-beda. Nah, barangkali itu power sudah lengkap dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan, ada tanggapan silahkan Bapak Ibu sekalian. Jadi Dari saya dulu, Paman. silakan. Ini di samping saya ada Bunda Muda, Bu Leli, sama Bu Astuti sambil mendengarkan nih, sambil leha-lehe makan bakso. Bakso Malang. Kan Malang tuh terkenal dengan bakso. Iya, iya, Ya. iya. Oh. Jadi memang di kita itu orang akan membutuhkan suatu ilmu ketika dia memerlukannya. Nah, Hmm. powernya Paman Apik itu keren. Ini kan ilmu dari berapa nih? Kita udah 14 kali pertemuan nih. Nggak terasa nih, masuk 15 pertemuan. Nah, ini power kan ilmu baru nih. P-nya itu punch, O-nya once, terus W-nya window, R-nya telinga, ear, terus R yang terakhir apa tadi? R-nya Retention. eh restention. Nah, itu kan pas banget gitu loh. Kalau kita menguasai itu bicara itu kayaknya mudah banget gitu ya. Ya kan, makanya saya nggak aneh kata Bunda Kanjeng nih, Paman Apik followernya makin lama makin banyak gitu. Apalagi matematika kan, karena anak-anak tuh sering kayak anak-anak SMP, murid-murid saya tuh kalau udah bicara matematika tuh udah bawahnya pusing aja gitu. Momok buat anak-anak. Tapi begitu dibawakan dengan power yang tadi sampaikan Paman Apik, itu menjadi kelihatan mudah gitu. Ya Mm-mm. kan saya berapa kali nonton video-video Paman Apik itu mudah banget jadi apa Mm-mm. sesuatu yang susah jadi bisa mudah. Nah, mungkin Paman Apik selain tadi power tadi ada rahasia lain yang bisa diberikan pada kami dari jam terbang Paman Apik. Boleh, boleh. Nah, ini sebagai bonusnya ya. Dari Power, bonusnya stiker. Disingkat lagi. Nah, stiker ini singkatan. Stiker itu kan nempel. Nah, bagaimana biar pesan kita itu bisa nempel kepada pendengar. Jadi lanjutan dari retention, biar ingat. Nah, biar ingat adalah pakai stiker, tempel stiker. Stiker itu apa? S. S yang pertama adalah sederhana. Jadi pesan kita buat sesederhana mungkin.
Nah, S ya, stiker, stiker. Kemudian kedua T kan, stiker kan. T. T itu tak terduga. Pesan kita harus tak terduga, Bapak Ibu sekalian. Kalau pesan kita itu terduga gitu ya, paling pembukaan. Setelah pembukaan paling ngasih nasihat. Setelah kasih nasihat, nasihat lagi. Setelah nasihat lagi paling penutupan doa. Selesai. Duh, kalau udah terduga gitu, ya orang nggak tertarik dan pesan kita dilupakan. Jadi justru yang kedua adalah tak terduga. Jadi stiker. Ya biar menarik ya. S-nya sederhana, simple. T-nya adalah tak terduga. Jadi Bapak Ibu perlu merumuskan dari materi yang mau saya sampaikan, apakah biologi atau fisika ataukah kimia ataukah kalau saya matematika, apa yang tak terduga? Oh ternyata 7 detik kalau saya matematika kan gitu. Jadi Bapak Ibu nyiapkan yang tak terduganya apa. Ini juga di awal dan tak terduganya sama di akhir ya. Stiker ya, sederhana, tak terduga. I-nya adalah ilmu atau ilmiah. Jadi yang kita sampaikan itu bersifat ada nilai keilmuannya. Nah, ada nilai keilmuannya. Karena dengan nilai keilmuan itu, maka orang jadi mau pakai, gitu kan. Oh ini ternyata bukan hanya bercanda, bukan hanya humor saja. Kalaupun humor, oh ternyata ada ilmu di baliknya. Gitu ya. Jadi ini bukan hanya hoax saja, bukan hanya hoax saja, ada ilmunya. Stiker ya, I-nya ada ilmunya, ilmunya ya, ada nilai ilmu, ilmiah. Kemudian K ya, stiker K. K-nya apa? K-nya konkret. Jadi pembahasan kita, pesan kita sedapat mungkin konkret dalam kehidupan pendengar itu. Oh itu yang bisa dipakai. Oh berhitung cepat. Oh itu yang bisa dipakai. Kalau kita belajar olahraga, kemudian sudah berapa sih tinggi net untuk badminton? Nah, misalkan sudah dapat tingginya, oh itu kira-kira semata tingginya. Sampai konkret ya, semata kalau kita anak SMP gitu. Kalau anak SD ya di atas kepala. Jadi sampai konkret gitu kan. Kalau kita orang dewasa, mungkin seleher, gitu ya. Jadi harus sampai konkretnya. Konkret bagi pendengar ya. Nah, memang konkret itu beragam ya. Bagi kita pembicara seakan-akan udah konkret yang kita sampaikan semua, tapi bagi pendengar belum tentu konkret. Jadi kita dari sisi pendengar ya, biar nempel kayak stiker ya. Stiker ya, S-nya tadi sederhana, T-nya adalah tak terduga, I-nya adalah ilmu, ada ilmunya, K-nya adalah konkret, E-nya adalah emosi. Ada muatan emosinya, ada muatan senengnya. Kalau perlu ada muatan sedihnya, nggak apa-apa. Ada emosionalnya. Jadi pesan kita jangan datar-datar saja. Jangan data kayak robot saja. Jangan angka-angka itu angka biasa saja. Kalau angka aja, oh jadi mudah kan? Jadi seneng kan? Nah, gitu. Jadi semangat ya untuk menceritakan ke teman yang lain ya perhitungan cepat ini. Jadi ada emosinya. Bahkan matematika pun harus ada E-nya, ada emosinya. Nah, stiker ya, yang terakhirnya berarti R-nya. R-nya adalah romansa. Ada kisah cintanya sedikit banyak gitulah ya. Karena orang itu paling seneng kalau drakor, dracin, drama-drama itu kan ada cintanya gitu ya. Pasti gitu ya. Apakah happy ending, akhirnya mereka berpasangan, atau juga masih berpisah gitu ya. Nah ini kalau pesan-pesan kita ya ada sangkut pautnya lah dengan kisah kisah cinta ya, kisah masa depan siswa kita nanti untuk rumah tangga, untuk masa depan. Nah, itu sedikit-sedikit harus sedikit banyak harus diikutin, diisi di sana sehingga nempel pesannya itu. Ya, apalagi kalau anak SMP, anak SMA kan dengan sedikit romans, ya, romans yang bagus ya kita arahkan untuk kehidupan keluarga yang baik, untuk persahabatan yang baik. Nah, itu kan malah lebih seru lagi. Jadi bonusnya dari power, power tadi untuk public speaking. Nah kemudian kalau biar pesan kita ini menarik dan nempel, retention, nah, itu nempel seperti stiker, ya pakailah stiker sederhana, stiker ya, tak terduga. Ya. I ada ilmunya, bermuatan ilmu. K konkret, E-nya emosional, memang ada emosinya, ya emosi positif terutama, dan R-nya ada romansa ya, ada romannya. Barangkali itu bonusnya ya, Om J dan Bapak Ibu sekalian. Silahkan kalau ada tanggapan-tanggapan dan sebagainya, ya masing-masing bisa Silakan disampaikan. teman-teman kalau ada
bisa disampaikan langsung. Tapi memang ini menarik ya, power speaker. Wah, ini 14 pertemuan kemarin belum ada ini. Wah, Ilmu jangan baru. kejadian gue repeat. Iya, nah silakan Bu Rosia. Om Jai, iya. Ya, Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Jai, saya tuh tadi juga jadi pembawa acara di kegiatan Koran Teraktif. Cuma kan Mm-mm. masalahnya kenapa gitu di saatnya dihadapi yang maksudnya orang yang sama-sama sejawat itu saya selalu kayaknya bahasanya itu agak tegang gitu ya. Mungkin beda ya antara menghadapi anak gitu. Kalau sama anak itu ya bicaranya nyantai. Tapi kalau misalnya yang dihadapi yang dewasa itu kayaknya ketara banget gitu tegangnya gitu. Bagaimana gitu untuk menghilangi rasa tegang kayak gitu. Jadi kayaknya bahasanya gitu kayak berapi-api gitu. Terus juga ya groginya ada juga gitu. Ya cuma itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Menaping, bagus nih, menarik nih Bu Guru nih. Bu Rosihah. Ya, ya, Iya. makasih Bu Rosihah. Gimana ya menghilangkan tegang, grogi, atau juga kadang-kadang kita nervous gitu juga ya, apalagi dengan teman sejawat, apalagi dengan atasan. Gitu. Nah ini memang sangat penting ya. Dan ini banyak kejadian yang seperti itu. Nah salah satunya adalah kalau menurut saya, pertama fokus kepada hal yang paling menarik, yang paling bernilai, yang akan Ibu sampaikan. Itu apa? Jadi fokusnya kepada kontennya itu, bukan kepada bagaimana tanggapan orang lain. Bagaimana nanti orang lain seneng atau enggak. Tapi ketika Bapak Ibu fokus kepada konten yang terbaik, yang menarik, yang bermanfaat, nah maka Bapak Ibu akan sedikit mengurangi ketakutan grogi kepada orang lain. Karena Bapak Ibu kepada fokus yang konten yang terbaik. Satu itu. Terus yang kedua, dari konten yang terbaik itu, dari sesuatu yang ingin Bapak Ibu sampaikan itu, tolong dikembangkan sesuatu yang bersifat unik bagi Bapak Ibu. Pengalaman bagi Bapak Ibu unik. Sehingga orang lain nggak punya pengalaman itu. Nah, karena ini pengalaman unik milik Bapak Ibu, maka orang lain ya pasti mendengarkan. Dan orang lain tidak bisa mengatakan bahwa sudah pernah melakukan itu. Karena ini pengalaman unik Bapak Ibu. Ya, jadi pengalaman unik kita sendiri. Jadi kalau Paman Apik menceritakan pengalaman unik Paman Apik, ya nggak ada orang lain yang pernah ngalami, kan? Begitu. Jadi yang menarik, yang bermanfaat, itu tolong dihubungkan dengan pengalaman personal Bapak Ibu. Nah, disitulah itu menjadi nilai lebih. Jadi nilai emosionalnya ada dan orang lain menjadi ikut. Oh iya, begitu ya, pengalaman yang sangat bagus. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah yang terakhir jawabannya barangkali, memang butuh jam terbang. Jadi Bapak Ibu perlu berulang kali public speaking ini. Apakah ke teman sejawat, nyoba, kemudian ke yang atasan, kemudian ke kesempatan lain, atau kalau pas ada acara seperti Ibu tadi, aku jadi pembawa acaranya, atau aku menjadi bagian apanya. Nah, jam terbang. Nah, semakin menambah jam terbang, maka akan semakin bagus. Terutama kalau kita memang sudah menyiapkan, gitu ya, sudah menyiapkan itu semua, kemudian tambah jam terbang. Barangkali itu. Silakan kalau ada tanggapan tambahan. Jam terbang nih, Pak. Kan kadang-kadang kita sering jam terbang itu menunggu, ya menunggu dipanggil, menunggu kesempatan. Padahal sebenarnya yang namanya jam itu bisa kita buat dengan kecanggihan teknologi. Contohnya malam ini kan, saya minta Mas Juna, minta tolong dong bikin link Zoom. Langsung Zoom-nya ada. Pak Ahmadi, tolong bikinin flyer dong. Jadi gitu. Jadi dengan kerjasama tim semuanya itu bisa terjadi gitu. Jadi cuman minta tolong aja. Terus saya minta tolong Pak Manapi nanti ngisi materi ya. Nah, ternyata pengalaman jam terbang ini
ini kan sering kali membuat teman-teman guru kita itu kurang pede. Nah, gimana sih caranya Paman Apik? Kan Paman Apik pasti memulai ya dari sesuatu yang awalnya tidak percaya diri, kemudian percaya diri, terus menemukan keunikan tersendiri, sehingga dari keunikannya itulah yang membuat Paman Apik menjadi terkenal, terutama Hmm, sebagai YouTuber matematika. Nah, mungkin bisa sharing Paman Apik. iya, betul ya. Nanti silahkan ya, yang lain juga boleh nambahin ya. Iya, Bagaimana silakan teman-teman bisa, kalau ada yang ada yang nambahin dulu, silakan. Bu Rosia mau nambahin lagi, Pak Sabto, enggak? Kayaknya masih sambil lehe-lehe ngomong cucu, ngomong anak. Kalau saya ngomong cucu. Percaya diri, jam terbang, ya, betul sekali. Ya. Nah, bagaimana untuk membangun percaya diri? Nah, ini untuk percaya diri, untuk jam terbang ini, kita memang tidak boleh rendah diri, tapi justru harus rendah hati. Nah, dengan rendah hati, yaitu kita malah Masuk merasa ke ingin bawah, Bro. mendapatkan masukan Ada dari saat ini teman-teman turun itu. kita. Kita malah pengen merasa mendapatkan masukan. Nah, itu yang penting. Jadi kalau misalkan saya nih, bikin konten matematika nih, kan tidak selalu sempurna ketika bikin konten matematika. Nah, saya pengennya malah dapat masukan gitu. Gimana sih agar lebih bagusnya? Gimana sih ada pertanyaan? Nah, jadi kalau ada orang yang mengeluh tentang konten saya, keluhannya apa? Pak Napik ternyata kurang panjang. Oh iya, kurang panjang ya. Oh gitu ya, makasih saya buatkan lanjutannya ya. Nah, malah gitu. Jadi saya malah seneng, sehingga saya percaya diri. Kalau ada orang ngasih masukan, Pak Manapik, suaranya kurang gede itu video yang kemarin. Oh gitu ya, yuk saya gedekan. Gitu. Pak Manapik terlalu cepat, itu perlu diuraikan tahap demi tahap. Oh gitu ya, kecepatan ya. Oh iya ya, makasih ya. Nah, kita rendah hati aja. Semua orang ngasih masukan, kita terima dengan baik. Nah, malah begitu. Nah, sebaliknya, kalau tinggi hati, nah itu yang menjadi problem. Kalau menjadi problem, misalkan, Pak Manapik ngasih materinya matematika kecepatan. Ah, kamu aja yang lelet, nggak paham. Loh, dia malah marah kan? Ah, Pak Manapik memangnya nggak bener tuh videonya terlalu cepat gitu. Ya kamu aja yang belajarnya nggak cepat. Nah, malah jadi bertengkar. Nah, ya kalau bertengkarnya dengan orang yang lebih lemah, mungkin kita bisa menang. Kalau bertengkarnya dengan bos, nah, kan bisa bahaya. Bertengkarnya dengan orang yang setara kan berbahaya. Nah, jadi yang menjadi problem adalah karena kita tinggi hati. Kadang-kadang kalau ada orang ngasih masukan, kita merasa hebat, jangan dikasih masukan kayak gitu dong, aku tuh nggak seperti itu. Nah, itu tinggi hati, itu yang menjadi problem. Kita justru butuhnya rendah hati, ilmu padi. Jadi kalau ada orang ngasih masukan, ada orang komen, justru kita terima kasih atas komennya. Terima kasih atas masukannya. Saya akan buat yang lebih bagus sesuai dengan komen itu. Saya akan respon gitu ya. Responnya dengan yang terbaiknya seperti apa. Nah, dengan cara seperti itu, maka kita menjadi percaya diri. Selama kita sudah mempersiapkannya dengan baik, dengan power tadi, public speaking-nya, pesannya kita susun biar nempel dengan stiker, nah kemudian kita public speaking lewat video YouTube atau lewat Ya. penampilan. Nah, nanti kalau ada yang ngasih masukan, kita terima dengan baik, terima kasih, gitu ya. Nah, orang ngasih masukan juga senang ketika kita terima dengan baik. Mereka ngasih masukannya juga dengan bagus kok. Mereka tidak akan menyerang yang aneh-aneh. Mereka akan menjadi bagus. Nah, barangkali itu. Jadi kita bisa percaya diri karena kita rendah hati, karena kita siap menerima berbagai macam masukan, siap menerima berbagai macam respon untuk kebaikan. Silakan kalau ada yang tanya lagi atau yang menanggapi, silakan. Ya. Teman-teman kalau ada langsung aja dinyalakan mic-nya ya. Langsung bertanya ke Paman Apik. Kalau saya berdasarkan pengalaman 33 tahun jadi guru Paman. Jadi memang benar rendah hati itu penting bagi seorang guru. Kalau tinggi itu, terus apalagi guru merasa paling pinter, udah anak-anak juga biasanya menjauh.
Anak-anak tuh suka sama guru yang suka merendah. Apa artinya dia menjadi sahabat sehingga materi-materi yang disampaikan guru itu langsung masuk ke otak siswa. Dulu pernah saya menjadi guru itu galak gitu. Pokoknya kalau anaknya nggak diem, saya marah gitu. Pernah tuh waktu masih muda gitu ya. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, apalagi sekarang panggilannya udah kakek Jai, udah kakek-kakek udah punya cucu, saya sadar diri, oh ternyata memang kalau berbicara itu terutama dengan siswa, dengan murid, itu harus dengan kelembutan hati, Ya. dengan kerendahan hati. Jadi hatinya yang diambil, cintanya yang diambil. Benar Pak Mahfud. Tadi udah mulai dengan power, speaker, dan kerendahan hati itu. Nah, sekarang bagaimana sih seorang guru itu mampu dia menjaga kerendahan hati, konsisten, kemudian dia punya komitmen. Kan tidak semua guru bisa seperti itu. Contoh, waktu para blogger diundang ke Istana Negara, ini kan cerita waktu Pak Jokowi jadi presiden ya, Paman. Saya nggak pernah menyangka bahwa hasil menulis setiap hari itu bisa membawa saya ke Istana Negara dan bertemu Presiden Indonesia. 10 tahun yang lalu ketika Presiden Jokowi menjadi kepala negara. Nah, tapi kan ternyata bagi seorang penulis, seorang blogger, kepandaian menulis saja tidak cukup gitu. Dia harus ditambah dengan kepandaian berbicara. Dan ketika saya diminta untuk ngomong di depan Presiden Jokowi itu, ternyata public speaking itu benar-benar sangat membantu. Nah, ini jadi saya lihat Paman Apik tuh ilmunya benar-benar dahsyat gitu. Karena ternyata di balik rahasia itu ada power, ada speaker yang akhirnya bisa jadi bahan tulisan saya gitu. Jadi orang kadang-kadang melihat saya dengan bahasa tulisan itu kayaknya lebih mudah dicerna. Tapi ketika ngobrol kayak gini Paman, itu seringkali hanya beberapa orang yang paham, yang mengerti. Ternyata bahasa lisan dengan bahasa tulisan itu tidak sama. Nah, bagaimana mungkin ada strateginya antara bahasa lisan dan tulisan itu menjadi berkesan. Ya, kalau tulisan kan di mata pembaca, kalau lisan kan di mata penonton. Nah, ini Paman Apik kayaknya udah punya semuanya nih. Mungkin bisa diberikan ilmunya kepada kita-kita nih para guru pengajar di sekolah. Silakan, Ya. Paman. Memang salah satu kuncinya kita perlu, lagi perlu yang ini ya, yang empati ini. Empati ini perlu memahami pendengar kita, perlu memahami pembaca kita. Jadi siapa yang membaca buku kita dan siapa yang mendengarkan speaking kita. Nah itu yang penting kita coba untuk. Jadi kalau untuk public speaking itu umumnya kalau public speaking yang ketemu langsung, umumnya kita udah tahu kan yang mendengarkan siapa? Yang mau mendengarkan siswa misalnya. Kalau yang mau mendengarkan siswa, maka kita public speaking-nya ngomongnya dari sudut pandang siswa. Kalau yang mendengarkan misalkan presiden, maka kita harus ngomongnya dari sudut pandang presiden. Jadi presiden itu pengennya kalau mau nulis di blog, kira-kira nulis tentang apa ya? Apa yang dia butuhkan oleh seorang presiden bagi terhadap para blogger ini. Sehingga ketika kita ngomong pada presiden dari sudut pandang presiden, nah presiden akhirnya bisa lebih tertarik, bisa lebih terlibat. Kalau kita ngomongnya kepada guru, nah kita juga berpikir dari sudut pandang guru. Nah, umumnya public speaking begitu. Umumnya jadi public speaking akan lebih mudah berhasil asalkan kita mengenali siapa yang mau mendengarkan. Tapi kalau public speaking-nya itu di YouTube, belum tentu berhasil. Lebih sulit. Kalau public speaking-nya di Reel, di Instagram, juga lebih sulit. Karena yang nonton YouTube, yang nonton Instagram itu bisa siapa saja. Jadi kan kita nggak bisa menebak yang nonton siapa saja. Jadi public speaking di YouTube
itu memang lebih sulit karena kita tidak bisa menduga siapa yang menebak. Meskipun kita juga bisa sih nebak-nebak. Kalau saya misalkan kalau ini materi SD ya, saya berharap yang nonton ya anak SD. Gitu. Nah, sehingga saya kadang-kadang beresiko begini, saya ini materi SMA, gitu, kan trigonometri. Nah, ternyata itu nyambung dari materi SD. Jadi anak SD ngitung perkalian cepat seneng, kemudian video berikutnya langsung materi SMA. Anak SD-nya nggak paham, nggak ngerti. Terus dia marah-marah, Paman Apik gimana sih? Ini kok nggak bisa dipahami sama sekali. Nah, yang komen anak SD, materinya trigonometri SMA. Nah, nggak bisa begitu kan? Ya, itu sebuah resiko. Tapi ya nggak apa-apa lah, di YouTube memang seperti itu. Nah, kalau tulisan, umumnya tulisan itu orang akan berlangganan, berulang maksudnya. Jadi orang yang membaca tulisan Om J akan membaca ulang tulisan Om J lagi. Atau yang membaca tulisan Om J yang sekarang itu adalah sebagian besar sudah pernah membaca tulisan Om J yang sebelumnya. Nah, karena itu mereka sudah akrab. Nah, sehingga mereka akan lebih mudah memahami tulisan Om J. Karena sudah sudut pandangnya sudah pas. Gitu. Kalau ada orang membaca nggak paham, biasanya terus dia nggak lanjutkan berikutnya. Gitu. Nah, sehingga memang tulisan itu akan lebih selektif, sehingga pembacanya biasanya akan lebih paham. Nah, kalau kita sekarang misalkan kayak Bapak Ibu, ChatGPT ya, AI atau Gemini, kalau tanya jawab kepada ChatGPT, kepada AI, itu Bapak Ibu cenderung paham langsung. Kenapa paham langsung? Karena ChatGPT itu memang didesain untuk berbicara dengan bahasa yang tanya. Jadi pertanyaan yang sama, misalkan saya sering mencontohkan, siapa presiden terbaik Indonesia? Yang nanya saya, dengan yang nanya Om J, itu nanti jawabnya beda. Gitu. Kalau yang nanya Om J, karena Om J pernah ketemu Pak Jokowi, misalkan Om J nanya ke ChatGPT ya, barangkali ya, siapa presiden terbaik Indonesia? Jokowi nanti jawabannya. Karena Om J pernah ketemu Jokowi. Tapi karena saya misalkan nggak pernah ketemu Jokowi, misalkan karena saya tetangganya Bung Karno, gitu ya, sering berhubungan dengan ceritanya Bung Karno, mungkin kalau ChatGPT saya tanya, siapa presiden terbaik Indonesia? ChatGPT menjawab Bung Karno. Nah, saya jadi paham gitu kan. Padahal masing-masing orang jawabannya beda-beda, ChatGPT. Bisa seperti itu. Jadi ChatGPT itu contoh yang bisa menyesuaikan dengan calon pendengar. Yang dalam hal itu bisa kita tiru, ya, bisa kita tiru. Meskipun ChatGPT sering halu ya, halusinasinya itu nggak perlu kita tiru. Jadi Bapak Ibu kalau nanya ChatGPT tidak perlu langsung percaya karena sering halu, karena sering bohong ya. Sebenarnya bukan niat bohong sih si ChatGPT itu, hanya halusinasi. Jadi dia merasa merasa dia algoritmanya mengira itu jawaban yang benar, tapi ternyata nggak benar gitu, karena halu gitu. Ya mengira itu jawaban yang pas, ternyata nggak pas. Mengira itu jawaban yang ada isinya, ternyata kosong, nggak ada isinya. Itu memang sifat dari AI ya, ChatGPT, Gemini, Grok, dan kawan. Barangkali gitu, Om J. Nah, jadi untuk video dan untuk tulisan memang ada beberapa bedanya. Jadi kalau untuk public speaking yang kita udah kenal pendengarnya biasanya akan lebih mudah. Tapi kalau public speaking di YouTube yang pendengarnya belum jelas memang lebih repot gitu. Tapi kalau tulisan kecenderungannya memang pembacanya berulang. Jadi kecenderungannya akan lebih mudah dipahami oleh pembaca yang sudah sepemikiran kita ya. Jadi kalau kita tanya AI atau ChatGPT, kita lebih mudah karena AI-nya itu berusaha menggunakan bahasa kita. Belum tentu benar. Barangkali gitu, Om J. Makasih Pak Manapik. Dari teman-teman, Bu Rosia mungkin tambahan. Itu cuma saya mau nanya aja gitu ya Om ya. Aku tuh kayaknya di kelas banyak masalah, kayak tantrum gitu. Masalahnya ada kelas 6 yang dua kelas. Yang satu kelas itu gurunya perempuan. Nah, yang guru perempuan ini kayak anak-anaknya dipilihin. Jadi di kelas dia itu semuanya pendiam jadi di saat kita masuk kayaknya adem ayem gitu. Pas di kelas sebelahnya karena gurunya itu laki-laki, maka anak-anaknya itu yang super aktif semua kayaknya dikumpulin jadi satu. Jadi di saat saya masuk ke kelas 6 yang satunya itu kayaknya bawaannya tantrum banget gitu.
menghadapi anak-anak yang model kayak gitu itu harus bagaimana? Oh, aku bener-bener kayak kayak dilema gitu. Kebetulan saya memang guru mata pelajaran gitu. Jadi kayaknya enggan gitu atau kalau mau masuk saya mau menghadapi anak-anak yang buat saya tantrum gitu. Harus bagaimana gitu. Ya, mungkin itu saja. Iya, iya. Barangkali nanti Om J juga bisa sharing ya, menambahkannya. Untuk kelompok sekolah kelas yang sangat aktif ya. Kadang-kadang itu juga dialami untuk sekolah swasta yang sekolah swasta plus yang mengizinkan anak untuk sangat aktif. Kadang-kadang kan gitu juga. Nah, itu bagaimana? Nah, salah satunya kalau pengalaman saya itu kita lebih banyak menyiapkan materi agar anaknya itu ikut aktif terlibat. Jadi kalau pelajaran saya matematika, misalkan, saya memberikan penjelasannya singkat, nah kemudian di sana dilanjutkan anak latihan, anak eksplorasi, ngerjakan soal, jadi mereka aktif. Nah termasuk nanti aktifnya adalah mengajari temannya yang lain. Nah jadi di sini eh, kita tidak bersaing dengan aktifnya para siswa. Jadi kita memanfaatkan aktifnya siswa ke arah yang lebih baik. Nah, ketika siswa aktif, itu bukan berarti guru jadi pasif. Nah, ini menjadi salah kalau gurunya pasif. Jadi ketika siswa kita di kelas itu aktif, maka kita menyiapkan metode mengarahkan dia yang terbaik. Meskipun yang aktif dia, kita juga ikut aktif mencermati, mengamati perkembangannya, kemudian menyiapkan respon berikutnya, mengarahkan dia lebih aktif ke arah yang lebih tepat, kan gitu. Nah, jadi untuk tipe yang anak sangat aktif, ya kita arahkan dia aktifnya ke yang baik sesuai dengan pelajaran kita. Nah, sehingga memang untuk siswa yang aktif ini kita nggak bisa tanpa perencanaan, harus ada perencanaan. Karena kalau tanpa perencanaan, kita misalkan ceramah aja, dia kan aktif banget ya, kita nggak bisa. Kalau kita ngasih soal aja, ternyata soalnya itu nggak sesuai dengan dia, tugasnya nggak sesuai dengan dia, dia aktifnya ke yang lain. Jadi kita harus ada perencanaan. Oh, tipe anak-anak ini kegiatan yang paling cocok apa, aktif yang paling cocok apa, yang sesuai dengan pelajaran tema yang akan saya sampaikan. Jadi memang perlu persiapan. Nah, barangkali seperti itu. Kalau Om J mau menambahkan, yang lainnya ingin menambahkan, silahkan. Atau Bu Rosihah ingin menambahkan lagi. Ya, kalau saya Cukuplah. sih, saya mah berdasarkan pengalaman aja. Kalau saya kan ngajar di SMP. Kalau emang anak Iya. SD itu memang agak susah ya. Iya. Apa? Apalagi anak-anak yang di kelas bawah ya. Kalau kelas tinggi udah Iya. lebih dewasa ya. Yang kelas 1, 2, 3 itu biasanya masih anak-anak banget ya. Itu perlu kesabaran tingkat dewa. Betul. Oh, Kesabaran tingkat dewa karena yang namanya di SD itu satu orang guru dia harus bisa menguasai beberapa mata pelajaran kan. Kalau di SMP kan spesialisasi. Kalau komputer ya komputer aja saya ngajarnya. Iya kan? Saya iya. kuasain bahasa Inggris aja saya belajarnya gitu. Jadi anak-anak itu memang kalau di SMP itu pengalaman saya 33 tahun menjadi guru itu lebih mudah. Yang ngajak kelas 7 itu karena masih baru, biasanya masih tahap-tahap awal remaja lah. Ya masih malu-malu. Kelas 8 udah mulai tuh masa puber. Nah, kelas 9 karena udah mendekati ujian dia udah mulai sadar diri. Dia belajar lebih baik, lebih rajin. Nah, jadi memang karena kan saya ngajar tuh paralelnya 7 ya. Kelas 7 7 kelas, kelas 8 7 kelas, kelas 9 7 kelas. Dengan adanya pembagian tugas dengan guru-guru lain tuh jadi lebih ringan. Nah, cuman memang guru itu harus melatih jam terbangnya seperti Paman Apik tadi. Makanya saya tadi senang banget, terima kasih Paman Apik dapat ilmu baru tentang power dan speaker. Nah, ini Bu, kalau ini kita terapin di kelas-kelas kita keren banget nih. Power, speaker, tambah lagi dengan kerendahan hati tadi. Tambah lagi kali satu lagi sabar. Inna maha sobirin ya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau kita Betul, betul. sabar itu insya Allah orang sabar disayang Allah.
Itu yang saya temukan. Makanya kakak kelas saya waktu di HMI, kebetulan saya kader HMI ya, Himpunan Mahasiswa Islam, bilang gini, Mas Prastowo sini, Jai, kalau mau sukses itu sebenarnya rumus matematikanya 2P plus 267. Wah, saya penasaran, apa tuh Mas Pras? 2P itu pendidikan dan pengalaman. Kamu pendidikan sekarang udah punya. Apalagi sekarang alhamdulillah Om Jai udah lulus S3, S1, S2, S3, bentar lagi STLR. Nah, pendidikan udah ada Pak menapikan kita. Tinggal pengalaman. Nah, pengalaman ini kita dapat pertama dari belajar kepada orang lain. Yang kedua, ketika kita mengalami masalah dari apa yang kita kerjakan. Kan setiap anak menemukan keunikannya masing-masing. Saya pernah dulu waktu pertama ngajar SMA, ada murid saya bandelnya minta ampun. Satu ketika komputer saya dipindahin dari 220 volt ke 110 volt. Begitu dinyalain meledak semua di komputer saya. Ada juga anak nggak bisa diem sampai monitor tuh jatuh ke lantai. Dan akhirnya orang tuanya ganti baru gitu. Jadi memang setiap tahun itu ada keunikannya masing-masing. Nah, satu ketika saya kan waktu itu jadi narasumber di Aceh tuh. Saya masih ingat banget itu di Banda Aceh. Tiba-tiba saya kan naik Garuda, ingat saya naik Garuda Indonesia. Keluar dari pilot itu, dari pilot dari apa pintu pilot, seorang pria gagah dan dia manggil saya Om Jai, Om Jai. Saya yang namanya murid saya kan banyak. Om Jai masih ingat saya nggak? Saya dulu yang membuat komputer Om Jai terbakar. Oh kamu Cosi, kamu ya. Ya jadi ternyata kalau kita mendidik dengan kesabaran, kerendahan hati, anak itu berkesan. Nah buktinya itu anak murid saya itu yang udah jadi pilot Garuda. Dia masih ingat dengan gurunya, saya sendiri udah lupa gitu. Sampai saya dikenal ini guru saya loh gitu. Saya juga ya kan banyak sekarang murid-murid saya tuh yang udah jadi artis terkenal kayak Baim Wong ya. Terus kemudian anaknya Presiden Prabowo, Didit tuh. Didit tuh kan dulu murid saya juga gitu. Nick Tigina yang sudah jadi artis-artis itu. Mereka kalau ketemu saya kenal, akrab. Nah, jadi berdasarkan pengalaman saya itu, kalau kita ingin dikenang oleh murid-murid kita, berbicaralah dengan kelembutan hati. Benar kata Paman Apik, mulai dari kerendahan hati, kesabaran, dan terakhir itu kelembutan hati. Hati itu memang harus dilembutkan. Nggak bisa kita ngomong kasar ke mereka, itu nggak bisa. Apalagi anak-anak yang menjelang remaja ya. Kalau anak SD kan benar-benar anak-anak yang baru mendekati remaja gitu. SMP juga gitu ya, mau 17 tahun ya. Di situ akhirnya saya belajar yang namanya psikologi. Benar nggak Pak? Ilmunya yang nggak didapat di Fakultas Teknik tuh. Nah, belajarnya dari mana? Pengalaman lagi, belajar sama guru BK, belajar pada semua. Seperti inilah kelas-kelas ini kita buka supaya kita banyak mendapatkan hal-hal berharga gitu. Karena setiap narasumber itu pasti punya keunikan-keunikan yang berbeda. Kayak saya salut gitu sama teman-teman narasumber yang mau berbagi ilmunya di tengah-tengah kesibukan dan dibayarnya 2M. makasih, makasih gitu. Nah, ini Pak Manapik, ini kan nggak terasa udah masuk gelombang 9 nih Pak Manapik. Ya, saya pokoknya seberapapun pesertanya kita mulai. Kita rekam. Karena dari rekaman itu ternyata saya hitung itu terus bertambah gitu. Rekaman-rekaman public speaking yang dulu ya Pak Manapik jadi narasumber itu masih ada dan terus gitu berputar kayak abadi gitu. Jadi amal jariah kita gitu. Begitupun juga kalau saya jadi narasumber kan gitu. Nah, dari sinilah saya berusaha mengajak teman-teman lain, yuk kita berbagi ilmu. Kayak saya, jangan mentang-mentang udah jadi dokter terus berhenti belajar gitu. Justru di sinilah kita mulai belajar, ya kan? Semakin tinggi ilmu itu semakin kita bodoh.
semakin banyak kekurangan-kekurangan yang kita hadapi. Nah, dari pesan Paman Api itu saya mendapatkan hal mulai dari power, speaker, dan yang tadi 2P, pendidikan pengalaman. Nah, terus ada lagi rumus yang bagus dari Mas Pras itu, 265. Matematika lagi tuh. 26 tuh kalau tanggal lagu itu 2 itu re, 6 itu la, 7 itu si. Jadi relasi. Ya, saya beruntung punya relasi ke Paman Apik, YouTuber terkenal yang saya japri mau jadi narsum. Bayangkan coba. Kalau saya nggak punya relasi sepintar Paman Apik, kita nggak dapat ilmu semuanya di PGRI. Gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau nyampein silakan. Kalau mau ada pertanyaan mumpung Paman Apik nih, enggak super sibuk nih. Bisa mengundang Paman Apik itu luar biasa. Tadi bahkan pas capek itu jadi nggak ya malam ini? Tapi Pak Paman Apik bilang siap. Itu yang membuat saya semangat. Siap. Isi saya udah tidur di kamar. Ya sebentar mah kita ngobrol dulu nih. Alhamdulillah Paman Apik bisa siap. Nah gitu. Jadi Paman Apik mungkin dalam waktu yang relatif singkat ini bisa memberikan refleksi ya dari kekuatan power, dari speaker, dari kerendahan hati, dari kesabaran. Ternyata sukses berbicara itu memang butuh jam terbang. Nah, disinilah saya ingin Paman Apik mungkin berbagi pengalamannya, karena makin hari saya lihat yang nonton itu dahsyat. Om Blogger Jay, kalah deh sama Om YouTuber. Jay, Om Ya, Jay, silakan. Ya. saya mau nanya, Hmm. kalau public speaking sama ngebully beda-beda tipis atau tidak sama ya, Om Jay? Nah, ini Kalau pertanyaannya public ke Paman speaking Apik nih. sama ngebully, iya. Gimana tuh Om Jay? Ya. Jadi kalau bully itu ya konotasinya kan negatif. Nah, boleh nggak Paman Apik? Nah, ini Paman Apik nih yang lebih paham. Kalau saya sih menghadapi bully itu udah biasa. Karena memang eh, saya kebetulan menghadapi anak-anak yang menjelang remaja. SMP kan, nggak jadi SMP. Ya silakan Paman Apik mungkin bisa dijawab nih pertama pertanyaannya Bu Rosiha Oh, masih ada waktu. public speaking sama bully ya. Kalau ngebully secara bahasa, secara pembicaraan, berarti ada kemiripannya. Karena sama-sama pakai bicara, sama-sama pakai bahasa. Jadi kalau ngebulinya secara fisik, eh, bully secara fisik ya agak beda gitu ya. Jadi kalau ngebulinya bahasa dengan topik speaking ada samanya dalam hal sama-sama menggunakan bahasa tulisan ataupun bahasa ucapan. Nah, ya Om J tadi benar menyampaikan arahnya negatif kalau ngebully itu. Kalau public speaking, nah arahnya memang cenderung positif. Meskipun public speaking bisa juga negatif. Tetapi public speaking kita arahkan untuk positif. Untuk mengarahkan, untuk berbagi ilmu, untuk mengarahkan memotivasi, untuk mengarahkan mencapai suatu cita-cita tertentu. Nah itu public speaking. Nah kalau ngebully kan dengan bahasa ingin melukai orang lain, ingin menjatuhkan orang lain, ingin ngerjain orang lain. Nah, di sini menjadi sangat penting antara ngebully dengan public speaking, menjadi sangat penting bahwa bahasa atau ucapan kita mempunyai kekuatan, menunjukkan bahwa mempunyai kekuatan yang kekuatannya itu seperti pedang bermata dua. Kalau public speaking, kekuatan bahasa itu menjadikan kita sama-sama maju. Kita sebagai pembicara makin berkualitas ketika public speaking, dan pendengar mendapatkan ilmu, mendapatkan motivasi untuk makin sukses. Padahal kita menggunakan bahasa. Nah, di sisi lain, mata pedang yang kedua, ngebully, itu juga pakai bahasa. Bagi korbannya berbahaya, karena kalau nggak tahan dari bully itu bisa menjadi stres, menjadi depresi, dan sebagainya. Bagi pelaku bulinya juga bahaya, karena dia malah bisa ketagihan untuk ngebully lagi, atau nanti dibalas
dibully oleh orang lain yang lebih kuat lagi atau kelompok yang lebih kuat. Jadi bahaya. Nah, disinilah menurut saya bahwa kita menjadi menyadari bahwa meskipun kata, meskipun hanya bahasa, meskipun hanya ucapan, tetapi kekuatannya sangat dahsyat. Sehingga kita perlu memilih bahasa, memilih kata untuk arah yang baik, yaitu dengan arah public speaking, dengan arah untuk memotivasi, untuk saling menasihati. Barangkali gitu, Ibu, barangkali gitu, Om J, silakan yang ingin menambahkan. Jadi memang kalau bully memang konotasinya itu negatif. Tapi kalau public speaking itu orangnya positif. Jadi kita mengajak orang ke arah kebaikan. Ya, kalau niatnya baik, pasti hasilnya juga akan baik. Itu sih pengalaman saya menjadi guru. Kan guru itu singkatan ya. G, gagasan dan ilmunya sangat dibutuhkan. Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. R, rupa-rupanya setelah usut-usut, usahanya besar, gajinya kecil. Tapi justru dengan gaji kecil ini kita jadi cukup gitu. Karena buktinya saya pas mau acara temu penulis di Malang, alhamdulillah pas ada rezekinya gitu. Awalnya juga mungkin setiap kelas-kelas yang kita buka ya di PGRI itu ada kelas bicara, kelas penulis. Malam ini kebetulan kelas bicara, di tinggal satu pertemuan lagi Paman Apik nih, nggak terasa. Ya, jadi kita memang banyak ilmu-ilmu, kata Bu Merlin tuh beda perundungan. Nah, Bu Merlin mungkin suaranya bisa bisa keluar nih untuk nambahin bagi-bagi ilmu ke kita. Karena yang namanya perundungan itu di masa-masa anak remaja kayak SMP itu udah mulai kelihatan tuh. Ya udah mulai kelihatan. Nah, sekarang gimana peran kita untuk menyampaikannya kepada anak-anak? Kalau ada yang mau menambahkan silakan sebelum masih ada waktu 8 menit untuk Paman Apik menyampaikan pesan-pesannya. Masih ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, Izin, ada silakan saya. Bu. Ada Siti. Kenalkan Ya, saya, izin Pak Paman Apik dan Om Jai. Saya ya, ada Siti, maaf tidak kamera nggak bisa kebuka. ya. Eh, Beberapa kali nggak banyak sih saya ngikutin pertemuan ini, tapi ini yang terakhir ya ternyata. Ya Allah, nyesel juga kenapa Hmm. nggak konsisten ya ngikutinnya. Tahun depan kita mulai lagi. Ada, insya Allah, insya Allah. Saya guru kelas 1 Paman Apik, kelas 1 SD. Tadi tertarik dari pembicaraan Paman Apik. Jadi saya tuh punya mm, teman sejawat yang sama-sama kelas 1. Dia punya murid berkebutuhan tapi selalu datang ke kelas saya muridnya. eh Sampai hingga satu kali dia bicara gini, udah masukin aja di kelasmu deh gitu. Padahal kita kan kuota udah tertentu ya kalau di sekolah negeri. Saya mau bilang ini pembulian ke saya, padahal saya menguatkan bahwa dia juga bisa mengatasi anak yang selalu datang. Jadi dia selalu belajar di kelas saya, padahal dia di kelas ibu itu harusnya. Gimana ya, Paman ya? Saya mengkondisikan keadaan supaya menguatkan teman saya juga, tapi tidak merasa bahwa eh ini maaf istilah kasarnya, lu kan bisa tuh udah urusin aja deh anak itu gitu. Karena emang dia dia tantrum, nangis segala macam, tapi kalau ke kelas saya karena mungkin juga eh, banyak maksudnya yang saya lakukan di kelas tuh agak lebih lebih ini kayak video dan lain-lain, dia lebih tenang di kelas saya. Gitu. Bagaimana muatkan juga ke diri saya untuk bisa beradaptasi dengan pembicaraan teman-teman yang ngerasa bahwa saya bisa melakukan apa yang tidak bisa dia lakukan. Terima kasih. Terima kasih. Iya, jadi mendapat beban lebih ya. Kalau menurut saya, kalau ke arah istilah itu bullying, menurut saya enggak. Menurut saya kita akan lebih cenderung secara umum kita menggunakan kata-kata yang lebih konotasi positif deh ya. Jadi barangkali ibu berkorban, ya.
Kalau ibu berkorban untuk siswa yang berkorban itu baik-baik saja. Jadi ketika ibu berkorban, biar siswa yang satu tadi, biar mendapatkan pembelajaran yang baik, biar haknya. pertumbuhan yang baik, kemudian ibu berkorban, berarti ibu dapat pahala. Nah, jadi ibu baik-baik saja dalam hal itu. Dan ibu berkorban untuk teman ibu yang guru, yang tadinya nggak sanggup menangani anak itu, akhirnya dia jadi sanggup menangani kelas yang sisanya, karena anak satu itu ditanggung oleh Bu Ade Siti, misalnya. Jadi ibu berkorban di situ baik-baik saja. Karena banyak orang yang memang berkorban, justru itu yang bagus, orang yang mau berkorban. Nah, yang menjadi problem adalah kalau ibu dikorbankan, nah sama-sama korban tapi berbeda. Dikorban sama bapak. Kalau kalau ibu berkorban itu bagus, tapi kalau ibu dikorbankan, nah itu kan jadi buruk. Jadi kalau ada berbagai macam kesulitan, ibu yang dikorbankan, ibu yang nanggung beban, ibu yang menjadi dipersulit. Nah kalau itu terus, nah ibu yang menjadi dizalimi. Nah kalau itu nggak boleh terjadi kan gitu, nggak boleh seperti itu. Nah tapi kalau dari cerita ibu tadi, saya belum bisa mengambil keputusan sebenarnya. Apakah Bu Ade Siti itu berkorban, berarti bagus, menolong siswa dan menolong teman guru, atau ibu dikorbankan oleh mereka-mereka, sehingga ibu menderita, gitu ya. Iya, Paman Apik, saya sih insya Allah senang hati dengan berbesar hati menerima. Cuma kadang-kadang teman sejawat saya suka, udah masuk aja di kelasmu deh gitu. Seakan-akan kayak entah dia nerima atau dia nggak nerima, tapi saya ingin menguatkan kepada teman saya itu bahwa kamu juga bisa, kita sama-sama semua bisa. Itu gimana gitu. Karena seringkali dia ngerasa bahwa udah aku nggak sanggup dah, dirimu aja yang sanggup gitu. Saya sih nggak ngerasa dikorbankan. Demi Allah nggak, saya ikhlas, seneng, semuanya seneng. Cuman menguatkan teman saya itu, Paman. Ya, Itu ya. Makasih ceritanya. Bu Ade Siti. Nah, kalau situasinya seperti itu berarti Bu Ade Siti baik-baik saja. Berarti tugas pertama oke, Ibu berkorban, insya Allah dapat pahala untuk siswa dan untuk temannya. Nah, kemudian tugas kedua, Ibu mencoba ingin membantu temannya biar lebih percaya diri, biar lebih semangat bahwa dia memiliki kemampuan untuk menangani beragam siswa yang beda-beda tadi. Barangkali itu tugas kedua. Mungkin itu lebih berat, Bu, ya. Karena mestinya dia ketika kuliah dulu sudah mendapat pembelajaran itu, gitu ya. Ternyata dia belum, misalkan kan, butuh pengalaman kan. Nah, ini Ibu mendampingi, barangkali sesekali dalam kesempatan tertentu, tapi juga tidak harus terus-terusan juga. Karena kalau terus-terusan kan menjadi beban berat bagi Ibu. Nah, karena dia juga sudah dewasa kan, bahwa nah, Ibu memotivasi sesekali dalam kesempatan yang baik mendorong. Barangkali silakan kalau ada Terima kasih. sama-sama. Ya, baik teman-teman, alhamdulillah kita waktunya sudah mencapai waktu istirahat. Terutama teman-teman kita yang berada di Indonesia Timur. Jadi saya minta mungkin closing statement dari Paman Apik tentang tadi power, speaker, dan kerendahan hati. Silakan Paman Apik, ada waktu. Iya. Terima kasih. Baik teman-teman sekalian, untuk public speaking ini seperti kita bahas bahwa dampaknya sangat besar. Public speaking ini pembicaraan bahasa yang kita gunakan itu bisa seperti pedang bermata. Bisa membuat kita lebih baik, pendengarnya lebih baik, siswa lebih baik. Tapi kalau salah menggunakan bahasa kita, public speaking kita bisa menjadi beban bagi semuanya. Nah, agar Bapak Ibu bisa memanfaatkan public speaking untuk kebaikan, maka tipsnya, triksnya adalah yang pertama power ya, punch dulu yang terbaik, konkret apa, langsung masukkan power tadi 5 dan kemudian pesannya biar melekat stiker ya, nah, sederhana, tak terduga, kemudian ada muatan emosionalnya, dan ada nilai keilmuannya, stiker. Dan itu semua perlu kita jalani dengan penuh kesabaran, dengan niat baik, dan rendah hati. Nah, insya Allah dengan 3 tema itu, kita bisa memberi kebaikan bagi orang di sekitar kita, dan bagi kita, insya Allah bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Terima
kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Manapik, jangan kapok berbagi di kelas bicara. Waalaikumsalam. Terima Dan kasih. kita tutup tahun ini pertemuan kelas bicara kita, dan kita nanti akan mulai lagi di tahun depan. Semoga kita semua sehat dan Amin. bisa terus berbagi kepada teman-teman lainnya. Nanti rekamannya nanti saya masukkan ke channel PGRI. Teman-teman bisa lihat siaran ulangnya dan bisa dibagikan kepada kawan-kawan lainnya. Terima kasih Pak Manapik, terima kasih teman-teman semua. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Izin pamit. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Saya matiin ya.